Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih yang kali ini berjudul Oma Putih. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mayang. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Terlihat netra Oma Putih, terlihat batin Oma Abang. Kowe lek gelem melu aku, tak dudui kelakuane koncomu, biyen ngorak-ngarik omaku iki. Kamu kalau mau, ikut saya. Nanti saya akan perlihatkan kamu kelakuan dari temanmu itu, yang dulu memporak-porandakan rumahku ini. Sebelumnya, sebagai informasi, di awal kos putri ini disebut oleh warga sebagai Oma Putih karena bangunannya bercat full warna putih dengan nuansa kuno yang melekat. Cerita ini ditulis berdasarkan kisah nyata dari pengalaman seorang mahasiswi yang merantau di sebuah kota M. Perkenalkan, namaku Mayang, akrab disapa Meme. Pada tahun 2019, aku dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sebut saja kota M. Sebelumnya aku tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di kota tersebut, dan tidak juga memiliki sanak saudara ataupun orang yang dapat aku tanyai tentang bagaimana universitasku itu, bagaimana gemerlapnya kehidupan di sana, termasuk di mana aku harus mencari tempat kosan. Semua adalah pertama kalinya bagiku, dikarenakan jarak dari kota asalku menuju kota M terbilang cukup jauh dan tidak memungkinkan pada saat itu apabila aku survei kos langsung ke sana. Aku pun lebih memilih untuk mencari kosan melalui kiriman informasi dari teman-teman di grup angkatan. Saat itu di pikiranku hanya satu, aku tidak mau membebani kedua orang tuaku dengan merengek meminta kos eksekutif ataupun eksklusif sebagaimana seorang mahasiswi. Aku lebih memilih untuk kos dengan harga paling murah dan dekat dengan kampus, karena pada saat itu aku tidak membawa kendaraan, namun aku menyesalinya. Saat itu aku menemukan sebuah brosur online bahwa kos putri dekat dengan kampus B dan fasilitas yang cukup, dan juga yang pasti dengan harga yang sangat murah dan dengan ukuran kamar yang luas. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan untuk kos di sana. Aku kos bersama dengan teman SD ku, sebut saja namanya Nana. Nana berangkat lebih dulu dan menyusulnya 3 hari kemudian. Singkat ceritanya, tibalah hari di mana aku menginjakan kakiku di kota M, dan tanpa membuang waktu aku langsung menuju kos tersebut. Oh iya, saat itu aku sudah diundang di grup obrolan lain untuk pemilik kos, ataupun oleh pemilik kos maksudnya, dan sudah berkenalan pula dengan mbak-mbak kos yang sudah ada lama tinggal di sana. Perjalanan kurang lebih 15 menit dari stasiun dan tibalah aku di sebuah gang padat penduduk, di sebuah gang dengan banyak bangunan kosong, dan di sebuah gang yang terlihat kumuh. Di sanalah kosanku berada. Pertama kali melihat, aku langsung merapal dalam batin. Wah, gila, yang bener aja ini. Ini penipuan aslinya. Masa aslinya sama brosurnya itu berbeda? Ya, memang di brosur terlihat cukup menjanjikan, namun kenyataannya lebih seperti cosplay rumah hantu yang kuno dengan keramik kecil-kecil berwarna putih lusuh. Sebelum masuk, aku sempat bertemu dan bertegur sapa dengan penjual ayam goreng di depan kos. Beliau seorang nenek tua namun terlihat masih sangat segar bugar. Kos di sini ya, Dok? Nggih, Mbah. Kamu dari mana? Saya asli Madiun, Mbah. Oh, ya sudah. Kamu yang hati-hati ya. Ya, kalau malam itu dibiasakan lampu yang atas itu dinyalakan. Nggih Mbah, matur suwun. Saat itu karena posisi masih lelah akan perjalanan jauh, aku masih belum berpikir
apa maksud dari nenek tadi. Pikiranku hanya cepat berbenah dan ayo istirahat. Saat itu aku datang bersama bapak dan mamaku. Tanpa berniat memperpanjang percakapan, kami langsung masuk ke dalam mengucapkan salam pada kala itu. Pandangan pertamaku langsung tertuju pada sebuah ruangan kosong yang berada di bawah tangga yang terlihat berbeda dengan ruangan lain. Ya, ruangan itu terlihat karena lampunya dinyalakan, padahal saat itu masih pagi sekitar jam 7. Namun anehnya ruangan itu tertutup dengan kayu rapat, hanya ada celah sedikit untuk melihat adanya cahaya dari dalam. Hanya sekilas aku melihat ruangan itu dan langsung naik tangga menuju kamarku di lantai 2. Aku langsung berbenah dan melihat-lihat kos yang ada di lantai 1, 2, dan 3. Saat itu kebanyakan maba berada di lantai 2 dan mahasiswi lama berada di lantai 1 dan 3. Saat itu kosan penuh. Di hari pertama masih aman dan tidak terjadi gangguan apapun. Sampai bapak mama aku pulang di hari keduanya. Di hari ketiga dini hari, sebagai bentuk rutinitasku, aku bangun untuk sholat malam sekitar pukul 2 dini hari. Saat itulah gangguan mulai aku rasakan. Dengan langkah berat dan mata yang masih mengantuk, aku menuju ke kamar mandi biru untuk mengambil air wudhu. Saat itu aku masih mengingat dengan jelas bahwa 3 kamar di samping kamar mandi biru itu belum ditempati oleh si empunya, dan di lantai 2 hanya tersisa aku, Nana, dan juga Mbak C. Namun anehnya saat wudhu sudah selesai dan hendak keluar dari kamar mandi, aku mendengar ada suara orang bertanya, "Mbaknya baru ya?" Spontan aku pun menjawab sambil masih menunduk merapikan celana panjangku, "Iya mbak, baru 2 harian." Tapi saat aku menengadah ke atas, tidak ada seorang pun. Saat itu aku masih berpikir, alah paling halusinasi doang kan, baru pertama kali ngekos ya, wajar sih kalau dikit-dikit parno. Wajar, kata itu selalu yang menjadi tameng untukku menenangkan diriku sendiri. Kemudian, singkat berita di hari ketiga, aku berkenalan dengan si dia. Dan di hari pertama kali mos kampusku, aku kembali bersapa dengannya. Namun sedikit lebih ekstrim saat itu. Mos mengharuskan maba untuk berangkat ke kampus jam 4 pagi. Oleh karenanya, aku sudah mempersiapkan diri untuk tidur lebih awal agar aku bisa bangun lebih pagi. Saat itu aku mulai tidur setelah sholat isya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, di mana masih 1 jam seharusnya aku bangun karena alarm aku setting di jam 2. Namun saat di jam 1 itu, aku merasa seperti ada benda dari atas yang jatuh menimpa perutku dengan sangat keras dan terasa sakit. Anehnya aku merasakan sakit namun tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak, atau bahkan mengucap istighfar pun tidak bisa. Iya, aku rep-repan. Kalau orang Jawa bilang, sekitar 30 detik tubuhku kaku, namun aku masih merasakan benda itu ada di atas perutku. Sampai akhirnya aku berhasil menggerakkan tubuhku dan membuka mata. Dan yang aku lihat, sebuah gumpalan rambut menggelinding jatuh dari atas perutku ke lantai bawah kasurku, dan dengan cepat kemudian menghilang. Saat itu aku syok, aku langsung bangun dan kemudian melakukan sholat malam. Namun juga tidak terlalu syok, karena pada dasarnya aku memang sedikit sensitif mengenai hal yang bersinggungan dengan dunia tidak kasat mata. Jadi aku anggap hal itu tidak membuatku terlalu takut. Saat itu juga aku tidak terlalu memikirkan hal-hal supernatural semacam itu, karena hal itu kalah dengan rasa capek dan pikiran penuh seorang maba perantauan. Di hari berikutnya aku masih dalam rangkaian mos. Aku berniat untuk membeli jajanan kampus. Setelah isya di jam 8, aku turun melewati tangga, di mana langsung berhadapan dengan gudang yang saat itu masih tertutup. Saat aku melewati gudang, aku mendengar suara seperti kerbau. Tidak ada satupun warga di sana yang memelihara kerbau. Tidak ada juga yang lagi iseng menonton video sapi mengamuk saat Idul Adha.
Namun aku mendengarnya dan suara itu berasal dari dalam gudang. Suara kerbau yang parau dengan lonceng. Loncengnya semakin lama semakin bersaut-sautan. Alhasil aku lari cepat-cepat beli jajan. Setelah kejadian lonceng kerbau itu, dalam beberapa hari setelahnya, aku tidak merasakan suatu keanehan lagi. Cuma sebatas perasaan tidak enak. Angin dingin yang tiba-tiba lewat tidak bisa dipikir nalar. Hanya sebatas itu dan tidak lagi mereka menunjukkan eksistensinya. Aku pikir sudah aman, namun nyatanya itu awal dari gangguan yang lebih tidak masuk akal lagi. Dan banyak yang bertanya, ngapain sih? Gak pindah aja? Emang gak takut? Jawabannya ya takut. Dan karena memang saat itu ada beberapa alasan pribadi yang terpaksa, aku harus tetap di sana. Lepas dari rangkaian mos ada di mana hari itu, aku bangun pagi untuk beli sarapan di warteg depan kos. Tiba-tiba si nenek penjual ayam itu tanya kepadaku, "Mbak, sampun dijak kenalan dereng? Mbak udah diajak kenalan belum?" Dan aku pun langsung tahu maksudnya. "Kok sampean ngerti, Mbah?" "Ah, nggak sampean tok Mbak, saya dijak kenalan." "Ah, enggak, kamu doang Mbak yang diajak kenalan. Kabeh arek-arek seneng kono, saurunge sampean podo cerita angger mrene. Ya semua anak-anak yang di sana, ya sebelum kamu pun pada cerita ke sini," sambungnya. Lalu aku pun menjawab, "Emang ada cerita nopo Mbah?" Beliau menjawab dengan entengnya, "Setilut engkas lah awakmu weruh nduk. Bentar lagi nanti kamu juga lihat sendiri nak." Lalu tanpa berniat menggali lebih dalam, aku pun masuk kembali ke dalam kosan dan bergegas sarapan, kemudian kembali melanjutkan aktivitasku. Masih tanpa adanya gangguan yang mereka tunjukkan. Saat itu kegiatan perkuliahan tidak berlangsung seperti biasanya. Aku diharuskan pulang lebih sore, yaitu di jam 5 sore. Aku langsung bergegas pulang, membuka gerbang dan menaiki tangga melewati ruangan kosong bertutup kayu itu, di mana lampu selalu menyala setiap waktu. Karena rasa kepoku mengalahkan rasa takut, aku berusaha untuk melihat dari celah yang ada di jendela kamar itu. Yang benar saja, bukan orang, tapi tumpukan buku yang tertata rapi di atas meja belajar bergerak dengan sendirinya, seperti ada orang yang berusaha untuk menatanya kembali. Aku langsung mengucap istighfar dan merapalkan doa yang aku bisa. Kemudian lari masuk ke dalam kamar. Setelah jam memasuki jam 7 malam, sudah waktuku untuk membeli makan malam dan sialnya harus melewati ruangan berkayu itu. Dan kembali aku lirik dengan ekor mataku ternyata sudah normal. Namun saat langkahku terhenti atau berhenti di anak tangga nomor 3, dari bawah aku mendengar, "Udah tahu aku." Aku langsung diam terpaku, kembali mencerna dari mana asal suara itu, dan aku masih berpikir positif, mungkin penghuni kamar nomor 1 telepon dengan pacarnya, dan suaranya terdengar sampai tangga. Namun, aku berusaha memastikan asumsiku benar. Aku melakukan pesan teks kepada salah satu mbak kosku, sebut saja dia namanya Mbak Y. Aku bertanya, "Mbak, ini kamar nomor 1 orangnya ada di sini nggak?" Mbak Y pun kemudian menjawab, "Belum dek, yang nomor 1 kemarin izin pulkam kayaknya belum balik deh." Aku jawab, "Yang bener Mbak, aku dengar dia nelpon loh." "Lah, iya ngapain aku bohong? Ini catatannya, dia izin pulang 2 hari lagi." "Terus ini di lantai 1 gak ada orang. Mending kamu lari balik ke kamarmu sekarang. Aku tahu yang kamu maksud." Dengan hati yang berdebar, aku menghiraukan pesan dari Mbak Y dan lari ke kamar pada kala itu. Setelah sampai di kamar, aku merapalkan doa, karena hanya itu yang aku bisa, dan kembali tidur dengan perut kosong. Pada malam itu, di jam 11 mataku masih terjaga dan bermain HP. Di bawah pintu masih ada sekat kosong.
sekitar 3 cm dan bisa lihat kalau ada orang di luar. Aku kemudian melihat ada orang yang mondar-mandir. Masih sangat hafal, kaki itu putih dan mengenakan sandal swallow warna hijau. Kupikir, ini siapa sih? Kok jam segini wirawiri di depan kamarnya orang? Terus aku pun cerita kepada Nana, dan Nana hanya menanggapi, ya mungkin mbak-mbak lantai 3. Terus aku kembali kirim pesan kepada Mbak Y. Mbak, ini siapa ya mbak? Jam segini kok belum tidur, malah jalan-jalan depan kamar orang. Mbak Y kemudian menjawab, waduh, gak tahu sih, ini aku sama anak lantai 3 lagi kumpul di kamar Mbak A semua. Emangnya ada ya? Coba kamu lihat deh, siapa tahu takutnya tamu. Kemudian aku menjawab, enggak mbak, aku takut. Ini soalnya aneh banget. Takut orang gila ya, soalnya dari tadi loh mondar-mandir dan mana gak ada suaranya. Ini kebiasaan anak lantai 1, pasti lupa ngunci pagar. Mbak Iya kemudian menjawab, ya sudah, sebentar coba tak turun, tak lihat 5 menit kemudian aku mendapatkan pesan. Mai, kamu kenapa deh hari ini? Hah? Kenapa gimana? Ini aku turun depan kamar kamu loh, gak ada siapa-siapa. Mbak, tapi masih ada ini, dia barusan lewat lagi. Tapi aku di depan kamar kamu. Iya, aku lihat ada kaki Mbak Y. Tapi di depan kakimu ada kaki lain, Mbak. Dan setelah pesan itu dikirim, hanya langkah tergesa-gesa dari Mbak Y yang aku dengar kembali naik ke kamarnya tanpa dia mengirim pesan kepadaku lagi. Dan si kaki itu menjauh dari depan kamarku dan kemudian tidak ada lagi. Keesokan harinya, aku berpapasan dengan Mbak Y. Mbak, tadi malam kenapa lari? Ya aku lihat pesanmu lah, Mai. Sama lihat di lantai ada bekas sendal yang basah, kayak habis dari kamar mandi. Kan bener? Emang gak beres sih ini mbak? Ada apa sih sebenarnya? Aku sama anak-anak lantai 3 itu udah biasa sebenarnya ngadepin kayak gini, tapi gak se ekstrim ini juga. Aku kaget, ternyata gak aku doang toh rapalku. Lah, kok gak cerita sih? Emang mbak diganggu bentukannya gimana? Mbak Y pun menceritakan gangguan yang dia alami selama 2 tahun tinggal di kos itu. Dia kemudian menceritakan, ya aku di sini kan termasuk baru juga ya, baru 2 tahun. Kos ini kan ada 4 lantai. Di lantai 4 itu masih proses mau dibangun rooftop gitulah, tapi sampai sekarang belum selesai. Jadi yang dulunya lantai 3 itu ada 2 kamar kosong di paling belakang, sekarang dibongkar. Nah, jadinya kelihatan serem gitulah. Mana posisinya ruangan yang dibongkar itu dekat kamar mandi, dan itu bekas kamarku dulu. Sekarang aku pindah di depannya. Setelah kejadian pembangunan rooftop itu, hampir tiap malam aku dengar pasti ada yang kayak nukang gitu loh. Dia mukulin kayu ke palu, dan ya gitu, tapi halus banget suaranya. Itu tiap malam sih aku dengarnya. Pernah juga setiap kita kumpul karaokean bareng juga tiba-tiba ada suara yang enggak dikenal ikutan. Pas kita diam, dia diam. Pas kita nyanyi, dia nyanyi. Tapi sebatas senandung doang. Nah, di sebelah kamar mandi lantai 3 itu kan ada tangga kecil kayak lorong gitu buat naik ke lantai 4. Itu tiap ada yang mandi, pasti anak lantai 3 udah apal. Bakal ada suara kayak ada orang yang naik turun tangga, tapi langkahnya kedengeran. Tapi sebenarnya enggak ada orangnya. Kita itu diganggu cuma sebatas suara aja sih. Ya kalau yang sampai dilihatin itu cuma sekali pas aku di sini. Waktu aku mau pulang di depan kos aku lihat ke atas malam itu ada yang duduk di balkon pakai dress warna putih. Tapi aku nggak tahu itu siapa dan kayaknya emang sih, ya itu adalah Mbak Kuntilanak. Aku pun kemudian menimpali. Tapi mbak, tahu nggak sih itu gudang kenapa dia dikembok? Terus ruangan kosong ditutup itu, ya ditutup kayu sama kardus, itu ruangan apa sih? Kemudian Mbak Y menjelaskan, aku juga nggak tahu.
Dari aku di sini pertama ya emang udah gitu, dan aku tanya ke pemilik kos beliau, cuman jawab nggak apa-apa. Setelah itu karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, akhirnya mengharuskanku untuk mengakhiri percakapan dan bergegas menuju kampus. Hari-hari berjalan normal sampai malam harinya aku bertemu dengan Nana. Malam itu aku dan juga Nana berencana untuk membeli makan malam. Saat kami duduk di sebuah kedai bakso, Nana tiba-tiba membuka obrolan. Mei, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama kosan kita? Hah, aneh gimana, Nak? Aku memang sengaja tidak menceritakan semua yang kualami padanya, karena dia orangnya sangat penakut. Aku hanya tidak mau membuatnya lebih takut lagi dan berujung pindah. Nana pun kemudian melanjutkan ceritanya. Itu loh, aku tadi kan sholat isya. Ya tiba-tiba tuh di ekor mataku aku lihat ada kain putih terbang dari balkon. Hah? Nggak mungkin ah, mana ada gituan. Perasaan kamu aja kali. Kan kamu sholat lagian, jadi kan nggak lihat jelas. Aku lihat Mei beneran. Jendelaku kan masih kebuka lebar. Juga jelas banget kok itu kainnya putih-putih dan terbang. Terus angin tiba-tiba jadi dingin banget. Kamu nggak pernah gitu ngalamin hal aneh, sambungnya. Enggak sih, cuma ya kadang kayak ngerasa ada yang merhatiin, tapi balik lagi, ya wajar aja. Kan kita baru di sini, jadi rasa parno itu ya dikit-dikit ada. Ya gampang banget jadinya nyala artiin itu. Jawabku menenangkannya. Setelah malam itu, aku kembali menyadari bahwa memang ada sesuatu di sini. Sesuatu yang belum pernah aku ketahui. Sesuatu yang masih disembunyikan dengan rapi. Tapi hanya satu yang aku tahu. Ibu penjual ayam depan kos sedikit banyak tahu apa yang terjadi dengan bangunan ini. Selang 2 bulan aku di sini, aku masih dengan gangguan yang tidak masuk akal. Dan masih dengan si kaki swallow hijau yang hampir setiap malam selalu lewat di depan kamarku menuju kamar mandi. Sialnya saat itu kos mengalami masalah kekeringan air. Anehnya satu lingkungan tidak mengalami hal serupa, hanya kosku saja. Dan yang paling aneh, kok bisa ya kita kekurangan air? Padahal sumber mata air kos kami ada 2. Sumur tua di lantai 1 dan PDAM di lantai 2 dan 3. Tapi saat itu semua tidak bisa digunakan. Satu hal lagi yang paling aneh, air hanya menyala di atas jam 12 malam dan kembali mati saat azan subuh sekitar jam 4 pagi. Kami sudah berusaha menghubungi pemilik kos dan menyelesaikan masalah ini. Mereka sudah mengusahakan mengundang petugas PDAM maupun teknisi yang berkaitan. Namun itu perbuatan sia-sia. Sesaat petugas di sana, air dapat menyala. Namun di saat petugas pergi, air kembali mati. Dan kondisi itu kami alami selama kurang lebih 1,5 bulan. Kami pun kemudian harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Ya seperti melakukan semua kegiatan di malam hari. Kami menjadi makhluk nokturnal saat itu, memulai kegiatan seperti mandi dan mencuci baju di saat malam hari, dan menampung air di ember untuk digunakan saat air mulai mati kembali. Saat itu seperti rutinitas biasanya, aku pun bangun untuk sholat malam sekalian mandi di jam 2 pagi. Saat mandi, keran aku nyalakan dengan sangat kencang. Sampai orang memanggil pun ya tidak mungkin terdengar jika tidak menggedor pintu. Aku mandi di kamar mandi putih dekat tangga. Sebelumnya aku sudah janjian dengan Nana untuk saling membangunkan apabila salah satu dari kami ada yang sudah selesai mandi. Saat itu kebetulan aku dulu yang bangun, dan niatku membangunkan Nana kalau aku sudah selesai mandi saja agar tidak mengganggu Nana saat itu. Saat mandi hanya suara keran air dan gayung yang bersentuhan dengan air bak mandi yang hanya bisa terdengar. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menggedor pintu kamar mandi, aku pun langsung menyahut. Hei, siapa ya? Aku masih mandi, tunggu bentar. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Kemudian dia menggedor-gedor lagi, namun dengan 3 ketukan lembut. Duk, duk, duk. Aku pun bergegas menghanduki badan dan kembali menegur, dan ya, Nana ya.
Sebentar nah, ini masih handukan. Tidak ada jawaban sama sekali dan kemudian lagi 3 ketukan yang sama dan ketukan yang sedikit itu. Saat itu ya aku berpikir, itu bukan manusia. Tidak mungkin manusia tidak mendengar celotehku yang teriak-teriak di dalam kamar mandi dan masih ngeyel menggedori pintu. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, karena cerita ini pasti akan sangat seru karena berdasarkan kisah nyata ya teman-teman yang dialami oleh narasumber. Jadi nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya teman-teman, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.